kita lanjut untuk soal nomor 12 ya. Tekanan udara di permukaan laut atau pinggir pantai adalah 760 mm Hg. Jadi di permukaan laut ya, ini di permukaan laut itu tekanannya atau P-nya sama dengan 760 mm Hg. Sedangkan tekanan di pegunungan dengan ketinggian 5000 meter, kemudian di pegunungan ya, di pegunungan di atas permukaan laut itu sekitar 320 mm Hg. Merebus air di pegunungan bila dibandingkan di pinggir pantai, maka yang akan lebih cepat matang atau yang lebih cepat mendidih berarti ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, jadi perhatikan tekanan ini pasti ada hubungannya dengan suhu. Kalau misalnya berdasarkan persamaan gas ideal ya, PV-nRT, jadi tekanan itu berbanding lurus dengan suhu. Jadi semakin tinggi tekanannya berarti suhunya itu semakin tinggi juga. Nah, kalau misalnya pada permukaan laut ya, ini tekanannya 760 untuk air mendidih berarti 1 atm. Ya, 1 atm. Ini kalau air mendidih itu di suhu 100 derajat Celcius. Itu untuk 1 atm yaitu 760 mm Hg. Nah, berarti kalau misalnya tekanannya turun menjadi 320 berarti suhu mendidihnya bukan 100 derajat lagi ya, berarti suhunya untuk mendidih berarti turun juga ya. Kalau misalnya tekanannya turun, jadi ini bukan 100 derajat lagi, berarti ini sekitar 50-an ya, kurang lebih 50-an derajat Celcius. Jadi yang paling cepat mendidih jelas di pegunungan ya, itu suhunya sekitar ini untuk mendidih dibandingkan dengan di permukaan laut. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah alfa. Baik, untuk soal nomor 11, reaksi pembentukan gas amonia melalui proses Haber-Bosch merupakan reaksi kesetimbangan antara gas nitrogen, gas hidrogen, dan gas amonia sesuai dengan reaksi berikut. Jadi reaksinya adalah N2 ya, ini semuanya gas ya, jadi kakak tidak tulis, ditambah dengan 3H2, ini reaksinya reversible atau bolak-balik, menghasilkan 2NH3. Pada saat kesetimbangan tercapai, dalam ruangan tertutup 10 liter, jadi volumenya 10 liter, terdapat 2 mol N2, 4 mol gas H2, dan 8 mol gas NH3. Ini pada saat setimbang ya. Oke, jadi N2 itu sebanyak 2 mol, kemudian H2 itu sebanyak 4 mol ya. Sedangkan NH3 itu sebanyak 8 mol. Harga tetapan kesetimbangan Kc. Oke, jadi kalau misalnya Kc ya, masih ingat? Jadi konsentrasi dari produk ini kita bagi dengan konsentrasi dari reaktan. Nah, produknya sendiri yaitu NH3 ya, konsentrasinya. Nah, ini kan yang diketahui masih dalam bentuk mol ya. Konsentrasi itu kan sama dengan mol dibagi volume. Jadi kita harus bagi dulu dengan volumenya yaitu 10 liter. Ini bagi 10 liter ya. Nah, ini kan 0,2. Sini ini 0,4, ini 0,8. Jadi konsentrasi produknya itu NH3 0,8. Ini berpangkat koefisiennya yaitu 2. Dibagi dengan reaktan yaitu N2 0,2 berpangkat koefisiennya sama dengan 1 dikali dengan H2 yaitu 0,4. Ini berpangkat koefisiennya yaitu 3 ya. Nah, ini kalau misalnya kita selesaikan ya. Kalian bisa selesaikan, coret-coret, nanti dapatnya itu jawabannya adalah 50. Oke, jadi jawaban yang tepat itu E. Untuk soal nomor 12, informasi berikut dapat digunakan untuk mengerjakan soal nomor 12 sampai 15. Diberikan profil diagram energi untuk reaksi multi-step sebagai berikut. Jadi diagramnya bisa dilihat ya di samping kiri atau ini kakak sudah gambar. Entalpi reaksi delta H untuk mengubah A dan B menjadi C adalah. Oke, jadi misalnya delta H ya, delta H ada A dan B untuk menjadi C. Kalau kita perhatikan di diagramnya, posisinya AB itu di sini ya, kemudian menjadi C. Kalau kita perhatikan ya, AB menjadi C ini kan dia grafiknya energinya ada awalnya B ya, kemudian C ini membentuk C, itu energinya C. Jadi energinya itu meningkat
Oke, meningkat. Ini grafiknya meningkat, dia naik. Jadi kalau misalnya naik itu berarti endoterm ya, sifatnya endoterm. Nah, kalau misalnya kita mau lihat delta H-nya, menghitung delta H-nya itu selisih dari C dan B. Ya, selisih dari C dan B. Delta H-nya karena endoterm, jadi besar bagi kecil ya. Besar bagi kecil. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah Bravo. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 13. Energi aktivasi atau EA reaksi untuk mengubah C menjadi A dan B. Jadi kalau kita perhatikan ya, C menjadi A dan B, energi aktivasinya ya. Berarti ini, energi aktivasi itu dari puncak sampai dengan bawah sini. Jadi selisihnya adalah D dan C ya. Ini D menuju C. Jadi energi aktivasi untuk mengubah C menjadi A tambah B adalah DC ya, DC. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah delta. Soal nomor 14, berdasarkan diagram energi di atas, laju reaksi secara keseluruhan ditentukan oleh tahap. Oke, berdasarkan laju reaksi ya. Kalau misalnya kita menentukan, jadi laju reaksi yang ditentukan oleh tahap yang paling lambat. Kalau misalnya kita perhatikan ya, A tambah B menjadi C. Ini kan energinya tidak terlalu banyak ya untuk membentuk C. Kemudian C menuju P ini energinya lumayan besar ya. Berarti tahap menuju P, C menuju P ini lumayan lama ya. Dia harus melewati lembah seperti ini. Jadi energi yang dipakai itu lumayan banyak. Jadi pasti C menuju P ini tahap reaksinya lambat. Jadi yang menentukan dari tahap dari reaksi ini adalah C menuju P. Ya, C menuju P. Berarti jawaban untuk nomor 14 adalah Charlie. Untuk soal nomor 15 ya, ini soal terakhir. Berdasarkan diagram energi di atas, pernyataan di bawah ini yang paling tepat adalah untuk A, reaksi pembentukan produk P dari A dan B bersifat endoterm. Jadi kalau misalnya P menjadi A tambah B, ini katanya endoterm ya. Betul atau tidak kira-kira? Ya. Jadi A tambah B menjadi P ya. Jadi ini reaksinya bukan endoterm tapi reaksinya eksoterm karena grafiknya turun ya, dari A tambah B energinya awalnya ini lebih besar dari energi akhir, jadi reaksinya eksoterm bukan endoterm, jadi A salah. Kemudian B, pembentukan P dari C lebih mudah terjadi dibandingkan pembentukan C melalui A dan B. Nah ini jelas salah, jadi C menuju P ini lebih lama ya, ini tidak mudah terjadi karena energi yang dibutuhkan lebih besar. A tambah B ini lebih mudah terjadi ya, A tambah B menjadi C itu lebih mudah, berarti B juga salah. Kemudian C lebih stabil dibandingkan P. Katanya C lebih stabil dibandingkan P. Ini jelas tidak, karena C ini adalah fase transisi ya. Fase transisi adalah fase yang tidak lebih stabil. Jadi fase yang stabil adalah fase yang dibentuk pada akhir reaksi, yaitu P. Gitu ya. Jadi C salah. Kemudian D, reaksi pembentukan P melalui C itu bersifat endoterm. Jadi katanya P melalui C itu bersifat endoterm. Ini jelas eksoterm ya, karena energi akhirnya C lebih besar daripada P. Jadi ini turun berarti eksoterm bukan endoterm. Kemudian E, laju reaksi pembentukan C dari A dan B lebih besar dibandingkan laju pembentukan P melalui C. Ini jelas ya, lebih besar daripada P melalui C. Jadi laju reaksinya ya. Oke. Jadi karena ini energi yang dipakai lebih sedikit daripada ini, lebih besar. Jadi laju reaksinya itu A tambah B menuju C lebih cepat ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah E.